Mira Hindley sampai berdarah. Pulang dia nangis kan, ngadu ke bapaknya, biasa anak kecil lah. Bapaknya bilang apa? Lu kalau nggak balas, gue kulitin lu ya. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Udah nonton video gue yang Graham Young? Kalau kalian masih ingat video gue yang tentang Graham Young, di situ kan dijelasin dia ada sangkut pautnya dengan dua orang pembunuh lainnya, yaitu Dr. Crippen dan Ian Brady. Buat yang belum nonton, boleh nonton kedua video itu dulu, biar nantinya nyambung ke video yang akan gue bahas ini. Nah, di video kali ini, gue akan ngebahas satu orang pembunuh yang menjadi teman baik dari Graham Young selama Graham Young di penjara. Siapa itu? Ian Brady. Dan mau tahu seperti apa kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Ian Brady ini? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah? Ok. Oham. Okte. Wis. N-World. Tapi sebelum gue ngebahas masalah Ian Brady ini, gue pengen ngenalin satu produk ke kalian. Gue mau ngenalin produk hand sanitizer dari Cleanly Daily. Why? Karena menurut gue ini unik sih. Gue nggak pernah nemuin yang namanya hand sanitizer itu wangi peppermint. Dan dia selain wangi peppermint, itu ada pine oil. Dan dia bentuknya liquid ya. Maksudnya dia bentuknya kayak air, nggak gel. Jadi nggak lengket. Dan makanya pun gampang, tinggal lu buka terus langsung semprot gitu aja. Usap-usap, kelar. Sumpah, wanginya lu kalau tau permen polo, kayak permen polo zaman dulu. Dan buat kalian yang mau beli ini, jangan takut, ini udah food grade. Jadi kalau misalnya kalian mau makan, pakai ini dulu, nggak masalah. Nah, buat yang mau beli, nanti langsung lihat aja di Instagramnya di @cleanlydaily. Atau kalau mau kalian repot-repot ngetiknya, ntar gue taruh linknya di bawah. So, masuk ke videonya. Ian Brady merupakan orang yang tergagum-gagum dengan Graham Young. Padahal yang mana Ian Brady sendiri, kasusnya tidak jauh mengerikan dengan yang dilakukan oleh Graham Young. Malah kalau kata gue lebih parah sih ya. Soalnya menyangkut masalah pedofilia juga. Jadi ingat sama yang baru keluar dari penjara kemarin nih, yang dipakein bunga. Cuman Ian Brady ini nggak sendirian. Dia ditemenin sama pacarnya yang namanya Mira Hindley. Ingat, ada dua pelaku. Yang pertama Ian Brady dan yang kedua adalah Mira Hindley. Dan kasus yang dilakukan oleh mereka berdua dikenal dengan nama The Moore Murderers atau pembunuhan Moore. Dan mereka melakukan kejahatan ini selama 2 tahun. Tepatnya antara Juli 1963 sampai Oktober 1965. Yang mana korbannya itu rata-rata anak kecil berumur 10 sampai 17 tahun. Dan sebanyak 5 orang. Dan kenapa mereka dikenal dengan The Moore Murderers? Karena seluruh mayatnya atau korban pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu dikubur di satu tempat bernama Saddleworth Moor. Biar nggak bingung, kita kenalan dulu nih sama si pelaku-pelakunya. Yang pertama, Ian Brady. Ian Brady ini lahir di daerah kumuh di Glasgow pada tanggal 2 Januari 1938. Glasgow ini ada di Skotlandia, kalau buat yang belum tahu, gue juga baru tahu. Nah, dan Ian Brady ini sebenarnya lahir bukan nama aslinya Ian Brady. Jadi nama lahir dia itu Ian Duncan Stewart. Kenapa namanya itu? Karena ibunya namanya Margaret Peggy Stewart. Nah, bapaknya nggak tahu siapa namanya karena ibunya bilang bapaknya ini meninggal beberapa bulan tepat sebelum Ian lahir. Kita jangan panggil Ian Brady dulu ya, karena dia belum pakai nama Brady. Nanti gue kasih tahu kenapa dia pakai nama Brady. Tapi ternyata ibunya ini kita panggil Peggy aja ya. Dia cuma mampu ngerawat Ian itu selama 4 bulan karena si Peggy ini, ibunya ini cuma kerjanya sebagai pelayan. Jadi mungkin merasa gajinya atau apa finansialnya nggak cukup kali ya buat ngerawat si Ian ini. Akhirnya si Ian ini diadopsi secara ilegal. Maksudnya secara ilegal itu kayak urusin anak gua dong, gua nggak kuat nih. Nah kayak gitu, nggak resmi ke badan pemerintah atau apa gitu, nggak. Dia cuma titipin anaknya ke sebuah pasangan yang bernama Mary dan John Sloan. Nah pas di sini Ian make nama belakangnya Sloan. Karena keluarganya kan keluarga Sloan kan. Nah si Peggy meskipun anaknya diadopsi sama si Mary and John Sloan ini, Peggy tetap datang nih ngejenguk dia sampai usia 12 tahun. Uniknya si Ian ini nggak tahu sama sekali kalau dia itu ibu kandungnya. Jadi diem-diem aja. Tumbuh besar sampai usia remaja, Ian ini memiliki kepribadian yang aneh.
Dia lebih pendiam, dia suka menyendiri. Udah gitu, dia susah dibilangin sama orang tuanya. Rada-rada rebel gitulah. Selain itu, dia juga memiliki kepribadian pemarah. Gampang marah. Dan itu juga yang bikin dia susah buat dekat sama teman-temannya. Dan uniknya lagi, dia suka dengan berbagai hal yang berkaitan atau berbau-bau Nazi. Sampai akhirnya nih, saking rebelnya, pas masa remajanya, dia udah ngadepin 2 kali pengadilan untuk ya suatu kenakalan bocah lah, suatu kenakalan remaja. Nah, sampai akhirnya mungkin dia udah males kali, udah bete ya. Umur 15 tahun dia berhenti sekolah. Dia lebih milih kerja buat jadi tukang teh. Iya, dagang-dagang teh. Pas remaja pun dia sempat punya pacar yang namanya Evelyn Grant. Cuman itu nggak lama. Dia putus karena putusnya tuh dia jadi si Evelyn Grant ini ketahuan kepergok sama si Ian ini. Kita pakai Ian dulu ya. Si Evelyn ini ketahuan sama si Ian kalau si Evelyn ini pergi ke pesta sama cowok lain. Ian ini panas, diancam sama Ian pakai pisau. Ya takutlah Evelyn. Akhirnya diputusin, dilaporin ke polisi. Ditahanlah dia sama polisi. Pas masa penahanan ini dia masuk ke masa percobaan. Dimana sebelum dia usia 17 tahun, dia harus udah tinggal sama ibu kandungnya. Dan kebetulan ibu kandungnya ternyata udah nikah lagi sama orang pedagang buah yang namanya Patrick Brady. Nah disinilah Ian mulai menggunakan nama belakangnya Brady. Jadinya nama dia Ian Brady. Dan pada Januari 1959, akhirnya Ian Brady pun mendapatkan sebuah pekerjaan administrasi di Millworth, yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang kimia grosir, yang mana berbasis di Gorton. Nah, tadi sekilas tentang Ian Brady. Sekarang kita masuk ke pacarnya, Myra Hindley. Myra Hindley lahir di Inggris di daerah Cramsall pada tanggal 23 Juli 1942 dari pasangan orang tua yang bernama Nellie dan Bob Hindley. Namun sayangnya, Myra Hindley ini tidak lahir di keluarga yang harmonis. Why? Bapaknya seorang pecandu alkohol. Terus kenapa? Bapaknya selain pecandu alkohol, dia juga suka gebugin Myra Hindley. Anak cewek digebugin, kurang ajar emang. Dan kondisi keluarga mereka makin memburuk pada Agustus 1946. Kenapa? Karena adiknya Myra Hindley yang bernama Maureen lahir. Gue nggak ngerti sih kenapa pas adiknya lahir tuh kondisi keluarga mereka makin buruk. Nggak nemu gue. Cuman yang pasti pada saat itu usianya si Myra Hindley ini umur 5 tahun, langsung dipindahin ke rumah neneknya. Bapaknya si Myra Hindley ini terkenal kasar. Karena apa? Bapaknya juga sempet join di ketentaraan. Gue nggak tahu nih bagian apa, cuman yang pasti di ketentaraan aja. Jadi selain dia pemabuk, Myra Hindley ini dididik keras sama bapaknya kayak cowok. Diajarin ilmu bela diri. Kenapa? Katanya biar si Myra Hindley ini bisa ngebela dirinya lah kalau kenapa-napa. Sampai nih pernah pas dia umur 8 tahun nih, ada anak cowok nih, ya berantem lah ya, anak kecil main kan, cewek cowok berantem. Si anak cowok ini ngegaruk pipinya Myra Hindley sampai berdarah. Pulang dia nangis kan, ngadu ke bapaknya, biasa anak kecil lah. Bapaknya bilang apa? Lu kalau nggak balas, gue kulitin lu ya. Nggak berani lah dia kan. Dia pulang nangis-nangis malah diancam kayak gitu. Akhirnya dicari lagi tuh anak. Dicari lagi tuh bocah, digebugin. Bener digebugin sampai babak belur. Dan dia mengklaim kejadian tersebut adalah sebagai kemenangan pertamanya. Kita lompat nih ke 1961, di mana Myra Hindley pas itu udah usia 18 tahun. Nah, dia kerja di Millworth. Ingat perusahaannya sama Ian Brady, cuman dia posisi sekretaris. Nah, di situ dia ketemu Ian Brady. Entah kenapa, pas pertama ketemu, klik mereka berdua. Miranya ini langsung gila-gila ada sama si Brady ini, sama Ian Brady nih. Miranya benar-benar langsung jatuh cinta sama si Ian Brady. Ian Brady awalnya nggak ngerespon. Sampai akhirnya tanggal 22 Desember, Ian Brady mulai merespon. Dia mulai ngajakin si Myra kencan. Nah, pas kencan ini ya kayak biasa lah. Cuma nonton, jalan, makan kayak gitu aja biasanya. Cuman hubungan mereka makin dekat makin aneh. Why? Karena si Ian Brady ini mulai mengenalkan bacaan-bacaan berbau Nazi ke Myra Hindley. Dan karena itu, setiap jam istirahat makan siang nih, mereka berdua ketemu, pacaran. Pacarannya ngapain? Ngomongin Nazi. Hal-hal kekejaman yang berbau Nazi. Nggak ada romantis-romantisan nih berdua. Makin lama pacaran nih, ternyata Myra Hindley ini bucin. Bucin nih nggak ketulungan. Dia mulai dandan dengan pakaian-pakaian seksi. Kenapa? Ya biar menarik si Ian Brady ini. Mungkin ya biar
cowok gue makin suka gitu kan, jadi gue harus dandan wah gitu kan. Nah, dia dandan nih pakai baju-baju seksi. Si Ian Brady dia punya something yang bernama box brownie. Apa itu box brownie? Bukan kotak brownies ya, bukan. Box brownie ini kamera zaman dulu, warnanya coklat dari kayu. Nah, mulailah si Ian Brady ini ngapain dia? Ngulek sambel. Dia masih nanya ngapain? Dia mulai foto si Mira. Mira ini difoto, Miranya mau aja lagi. Dia pose mulai dari pakai baju sampai nggak pakai baju. Difoto sama si Ian Brady. Sampai situ aneh hubungannya? Belum. Ada yang lebih aneh lagi karena mereka selain yang awalnya ngomongin Nazi, mulai nih ngomongin perampokan bank. Dia dari awal ngomongin sampai berencana. Sampai gimana kalau kita ngerampok bank? Sampai kayak gitu. Cuman untungnya nggak sampai terrealisasi. Rencana mereka ngerampok bank ini nggak pernah terwujudkan. Yang terwujudkan apa? Nah, dari awal yang ngomongin perampokan bank, beralih kemana? Ngomongin tentang pembunuhan. Kenapa? Karena Ian Brady abis nonton satu film pembunuhan di bioskop. Yang mana film itu menceritakan tentang satu orang remaja yang berusia 12 tahun membunuh satu keluarga kaya, dan si pembunuh itu tidak ditangkap sama sekali karena alasan faktor usia. Nah, Ian Brady tertarik di situ. Akhirnya pada tanggal 12 Juli 1963 mereka melakukan aksi pertamanya, yang mana korban pertamanya bernama Pauline Reade atau Reed, itulah pokoknya. Yang mana Pauline ini, kita nyebut Pauline aja ya. Yang mana Pauline ini merupakan teman sekolah adiknya Mira yang bernama Maureen. Nah, waktu itu si Mira sama Ian ini, dia sengaja nih di jalan nongkrong pakai mobil van nyari korban. Pas ketemu si Pauline ini baru pulang dari pesta dansa. Ditawarin sama Mira buat balik. Yuk, gua anterin pulang. Kata Mira gitu. Si Pauline ini mau aja kan karena dipikir, oh ini kakaknya temen gue, ayolah ikut gitu kan. Cuman pas jalan pulang, si Mira bilang, tapi bentar ya, gue mau mampir dulu nih ke Saddleworth Mall. Gue mau nyari sarung tangan gue hilang mahal. Sayang-sayang kalau ditinggal. Si Pauline yang nurut aja, ayo dah, gue bantuin cari. Tadi gitu. Nah, pas nyampe di Saddleworth Mall, Ian nyampe pakai motor. Pas Ian nyampe pakai motor, Ian bilang, ya udah, ayo gue bantuin juga. Gitu kan. Jadi Ian sama si Pauline yang turun ke Saddleworth Mall ini. Si Mira nunggu di van, di mobil van itu. Nggak lama, 30 menit, setengah jam, si Ian nih balik ke Mira. Langsung bilang, cuy, mau lihat nggak? Apaan? Ayo ikut. Ikutlah si Mira sama Ian nih ke tempat. Ternyata pas di situ dilihat Pauline lagi sekarat dengan kondisi lehernya udah tersayat. Dan dilihat bajunya si Pauline ini udah berantakan. Kenapa? Ternyata sebelum disayat sama si Ian, sorry gue mau ngomong Pauline. Sebelum disayat sama si Ian, Pauline ini diperkosa dulu sama Ian. Sampai akhirnya Pauline meninggal di situ dan dikubur sama Ian. Pakai apa nguburnya? Pakai sekop. Ternyata mereka udah nyiapin sekop di situ buat ngubur si Pauline. Korban kedua itu namanya John Kilbride, usianya 12 tahun. 12 tahun. Mereka melakukan pembunuhan ini pada tanggal 23 November 1963. Yang mana waktu itu mereka berdua ini ketemu sama John Kilbride di pasar. Pasarnya bernama Aston Underline. Sama nih modusnya nih, dia nawarin tumpangan buat balik. Kata mereka, cuy, ayo sini gua anterin pulang. Orang tua lu nyariin. Si John Kilbride ini sempat nggak mau. Sempat gak percaya dia. Cuman kata mereka ini, udah yuk pulang, lu pergi udah kelamaan. Mak lu nyariin. Ayo ikut gua, ntar gua beli minuman. Minumannya dalam arti minuman kayak ya sirup-sirup gitulah ya. Nah, John Kilbride mau akhirnya. Pergilah mereka set. Kata si Ian, ya udah, ayo ikut. Nih gua muter dulu ya, gua beli minumannya dulu. Pergilah mereka beli minuman kan. Nah, tiba-tiba Ian bilang, bentar deh, sebelum beli minuman gua pengen pergi ke satu tempat dulu, kata dia. Mau ke Saddleworth Mall, ngapain? Nyari sarung tangan lagi. Punya si Mira, kata dia, mahal. Itu mulu modusnya. Akhirnya pergilah mereka ke Saddleworth Mall. Sama Ian sama si John Kilbride ini pergi duluan. Mira nunggu di van. Dan lagi-lagi John Kilbride mati di sana. Dia diserang secara seksual dan mati dengan cekikan dari sebuah tali. Sekarang korban ketiga. Banyak ya korbannya. Nah, korban ketiga. Nah, korban ketiganya ini namanya Keith Bennett. Nah, usianya sama, 12 tahun juga. 12 tahun juga. Keith Bennett ini mati di tangan mereka pada tanggal 16 Juni 1964. Nah, mereka ketemunya ini, si Keith Bennett ini lagi pulang sendirian nih dari rumah neneknya. Kebetulan ketemu Mira. Mira bilang, cuy, bantuin gua yuk.
Ngapain? Nih ngangkatin barang-barang ke dalam mobil box gue. Ntar gue anterin pulang dah. Nah mau dong, si Kate Bennett ini kan daripada jalan kaki mending dianterin pulang lah. Dia bantuin angkat. Udah dibantuin angkat, dianterin pulang. Ngikut nih. Si Kate Bennett duduk di belakang. Si Mira nyetir di depan. Dan skenario pun dimulai, di mana Mira bilang dia mau muter dulu nih ke Saddleworth. Ngapain? Nyari sarung tangan lagi. Sarung tangan dia banyak amat ngomong-ngomong ya. Ya Allah. Nah, dia pergi lagi nih ke Saddleworth nih. Buat nyari sarung tangan kata dia. Dan di sana juga udah ada Ian nih siap-siap. Dan biasa Ian bilang mau bantuin juga. Ya udah, Ian sama Kate Bennett ini maju. Dan Kate Bennett dibunuh di situ juga. Sama kayak si John Kilbride. Diserang secara seksual dan dibunuh dengan dicekik pakai tali. Dan korban keempat itu bernama Leslie Ann Downey. Yang mana dia berusia 10 tahun. Lebih muda lagi. Nah, mereka ketemunya di pasar malam nih, di pasar malam Coats pada tanggal 26 Desember 1964. Nah, di sana si Mira sama si Ian nih bikin satu apa ya namanya? Modifikasi lah, improve sama cara dia buat ngejerat si siapa namanya? Si Leslie Ann Downey ini. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Si Mira ini sengaja nabrak si Leslie. Ditabrak, jebret, barangnya jatuh. Kondisi waktu itu Mira lagi bawa barang banyak ya. Nah, terus Mira bilang, aduh repot nih, bantuin mau nggak bawain ke mobil. Ini namanya bocah kecil mah mau aja ya, nolongin ya. Leslie bantuin akhirnya, dibantuin bawa, masuk ke mobil. Pas lagi masukin mobil, Leslie diculik sama mereka berdua, dimasukin secara paksa ke mobil, dibawa pulang. Mereka dibawa pulang ke Wardlebrook Avenue, di mana itu adalah tempat tinggal mereka si Mira sama si Ian. Nah, di sana si Leslie ini ditelanjangin. Udah ditelanjangin, disumpel, disuruh berpose buat difoto sama si Ian. Ini freak juga nih si Ian nih. Abis difoto, si Leslie ini diperkosa. Abis itu dibunuh. Mayatnya dikubur di tempat yang sama, di Saddleworth Moor. Jadi udah dibunuh di tempat di Wardlebrook Avenue itu, dibawa ke Saddleworth Moor buat dikubur di sana. Nah, korban yang kelima, nih yang terakhir nih, itu terjadi pada 6 Oktober 1965, yang mana korbannya itu bernama Edward Evans yang usianya 17 tahun. Nah, kayak gede nih, 17 tahun nih. Nah, si Edward Evans ini mengaku kalau dia adalah saudara dari si Mira Hindley ini. Si Ian sama Brady ngejemput si Edward Evans ini, kita panggil Evans saja kali ya. Nah, si Mira sama Ian ngejemput Evans ini di stasiun kereta Manchester Center itu di situ. Nah, ngejemputlah dia di sana buat dibawa balik ke rumahnya di Wardlebrook Avenue tadi. Nah, sampai di sana Mira disuruh Ian buat ngejemput adik iparnya si Smith. Jadi si Maureen ini adiknya si Mira udah nikah nih sama cowok namanya Smith. Nah, jemput nih si Smith nih. Cuman si Smith disuruh tunggu luar dulu sama si Mira. Kata Mira, lu jangan masuk dulu dah, ntar gue kasih sinyal kalau emang udah boleh masuk. Tunggu di luar. Pas udah dikasih sinyal nih, dinyalain senter, tek. Nah, masuklah si Smith ke dalam. Pas Smith masuk, dia kaget. Kenapa? Karena dia ngeliat sebuah pemandangan, sebuah adegan, di mana ada satu pemuda itu lagi terbaring lemas. Nggak lemas sih, maksudnya lagi terbaring aja gitu di sofa. Di mana badannya di sofa tapi kakinya di bawah. Kondisi si pemuda itu, dia ngeliat ke atas sambil teriak-teriak. Kenapa? Karena di atas dari pemuda itu ada berdiri si Ian yang lagi megang kapak. Dipukul kepalanya pakai kapak. Ceder dari sebelah kiri. Mati? Nggak langsung mati. Cowok itu si Evans setelah dipukul pakai kapak, dia pun dibunuh pakai kabel listrik. Dicekek gitu pakai kabel listrik. Pas Evans meninggal, tadinya mau dikubur juga tuh di Saddleworth Moor. Cuman badannya keberatan. Akhirnya dipindahin di kamar cadangan tuh di atas. Dipindahin dulu di situ, dibungkus, ditaruh di kamar cadangan di atas. Nah, Smith yang kaget karena ngelihat adegan itu, akhirnya dia pulang tuh jam 3 pagi. Alasannya apa? Ya udah, gue pulang dulu ke rumah, gue ngambil kereta bayi gue dah. Buat bawa tuh mayat, bantu bawa tuh mayat. Dia pulang jam 3 pagi. Jam 6-nya dicerita sama bininya, Maureen. Dia cerita sama bininya Maureen, dia gemeteran, dan dia inisiatif pergi ke kantor polisi buat ceritain itu semua. Polisi yang percaya sama cerita Smith akhirnya pun datang ke kediaman si Ian Brady sama Mira Hindley di Wardlebrook Avenue. Dan bener aja, polisi menemukan satu mayat di kamar atas mereka. Brady nih sempat alasan, katanya mereka sempat cekcok berantem antara si Brady
Smith sama Evans. Dan dia bilang si Hindley nih si Mira nih nggak salah apa-apa. Kenapa si Smith disebutin? Karena dia mau Smith dipenjara juga. Dia pengen narik-narik si Smith nih. Gue nggak tahu kenapa yang mau dia bawa juga. Nah, si Mira sempat lepas. Karena si Brady bilang si Mira ini nggak bersalah. Lepaslah si Mira ini 4 hari. Sampai akhirnya si polisi-polisi ini nemuin satu bukti, yaitu sebuah buku di dalam mobil mereka, di mana itu buku berisi tentang rencana-rencana pembunuhan, yang mana di situ terperinci rencana-rencananya untuk melakukan pembunuhan ke Evans ini. Akhirnya Mira pun ditangkap. Awalnya polisi nggak melakukan penyelidikan mendalam karena dia cuma tahu ya udahlah Ian sama Mira ini melakukan pembunuhan ke Evans. Cuman ternyata Smith nih cepu. Smith ini ngasih tahu, bagusnya dia ngasih tahu ke polisi kalau semua remaja-remaja yang hilang itu ada sangkut pautnya sama mereka. Dan setelah diinterogasi lebih lanjut sama polisi, akhirnya Brady pun mengaku kalau dialah pelaku dari semua penghilangan remaja itu. Dengan cara dia ngebunuh remaja-remaja itu dan menguburkan mereka di Saddleworth Moor. Nah, mayat yang pertama ketemu itu adalah mayat dari Leslie Andoni pada tanggal 10 Oktober 1965, kemudian disusul 11 hari kemudian, tanggal 21 Oktober 1965, yaitu mayat dari John Kilbride. Nah, dengan penemuan 2 mayat tersebut, polisi ini masih belum nemu satu bukti yang benar-benar ngarah ke mereka, yang benar-benar ngasih tahu kalau kedua korban ini si Ian sama Mira yang ngelakuin pembunuhan ini. Sampai akhirnya polisi melakukan penelusuran lebih lanjut di rumah mereka di Wardlebrook Avenue, di mana polisi menemukan sebuah tiket yang mengarah ke sebuah loker di stasiun kereta Manchester Center, yang mana pas loker itu dibuka ada beberapa peralatan yang berisi foto-foto telanjang dari si Leslie Andoni ini dan sebuah rekaman suara minta tolong mohon hidup sambil nangis-nangis dari Leslie Andoni. Untuk mengkonfirmasi, polisi pun membawa rekaman suara tersebut ke ibu Leslie. Dan ibunya Leslie mengatakan, iya, itu putri saya. Ian dan Mira akhirnya didakwa atas 3 pembunuhan, yaitu Leslie Andoni, John Kilbride, dan Edward Evans. Kenapa? Karena 2 tubuh lagi itu nggak ketemu sama polisi di Saddleworth Moor. Nggak tahu gue kenapa dia bisa nggak ketemu. Cuman 3 dakwaan itu, 3 pembunuhan dakwaan atas 3 korban itu udah cukup untuk memenjarakan mereka dengan hukuman minimal seumur hidup. Dan akhirnya kasus mereka pun terkenal dengan nama The Moor Murderers atau pembunuh Moor. Akhirnya keduanya pun meninggal pada masa tahanan mereka, yang mana Mira Hindley meninggal pada tanggal 15 November 2002 di Rumah Sakit West Suffolk karena pneumonia. Kemudian disusul oleh Ian Brady, yang meninggal pada tanggal 15 Mei 2017 karena penyakit paru. So, itu tadi kasusnya gimana? Untungnya si yang baru keluar dari penjara itu cuman hap doang kasusnya ya, nggak kayak gini. Cuman kok, buset, kalau kayak gini lebih parah lagi sih. Dicekal sama masyarakat ya, bakal dimaki-maki juga. Tapi nggak mungkin sih, soalnya kan nggak bakal dilepas juga ya. Hukuman seumur hidup. Dan mungkin kalau di Indonesia, hukuman mati kali ya. Terima kasih buat yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung tahu gitu. Nggak usah nunggu gue upload dulu di Instagram sama Facebook gitu. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak mereka pusing-pusingan bareng di video ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalian kalau misalnya mau request atau minta diceritain tentang bang kasus ini dong, minta aja di situ. Nggak apa-apa. Ntar gue cari. So, see you next video. Ciao.